Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. perkenalkan nama saya Agus Iwa, saya yang bertugas merawat suami Ibu hari ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Saya kemari bertujuan untuk melakukan pengkajian keadaan suami Ibu hari ini. Waktunya kurang lebih 10 menit. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang kondisi suami Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan? Iya, saya tidak keberatan, silahkan saja. Sebelumnya ke pertanyaan, apakah ada yang Ibu tanyakan? Sepertinya tidak ada. Baik, kita lanjut, Bu. Apakah Ibu tidak keberatan dengan keberadaan saya di sini? Saya tidak keberatan. Apakah Ibu mengerti dengan penjelasan dokter kemarin mengenai kondisi suami Ibu saat ini? Ibu bisa ungkapkan perasaan Ibu saat ini kepada saya? Iya, saya mengerti. Saya tahu kalau suami saya tidak akan, bertahan lama lagi hidupnya. Saya sangat sedih, dia masih muda dan masih banyak keinginan, yang ingin dia raih. Namun, penyakitnya yang membuat dia sedih dan putus asa. Sekarang apa yang paling membuat Ibu khawatir dengan kondisi suami Ibu saat ini? Saya sangat khawatir dengan keadaannya. Dia sudah tidak bisa lagi beraktivitas di luar, dan banyak menghabiskan hari-harinya di tempat tidur. Baik, Ibu. Saya memahami perasaan Ibu saat ini, tapi Ibu juga harus tetap kuat dan tetap sabar untuk menenangkan suami Ibu. Dia juga butuh dukungan dari Ibu dan anaknya. Iya, insya Allah. Ibu harus tetap berkomunikasi seperti biasa dengan suami Ibu. Jangan menampakkan kesedihan di hadapan suami Ibu. Harus kuat dan berusaha menenangkan perasaan suami Ibu. Iya, saya akan berusaha. Saya mengerti perasaan Ibu ingin tetap selalu memberikan perhatian lebih terhadap suami Ibu dan Ibu ingin dia mengerti perasaan Ibu, tetapi suami Ibu juga ingin Ibu mengerti perasaannya. Dia ingin tetap kuat di hadapan Ibu. Dia ingin Ibu tetap sabar dan tidak menangis. Dia juga butuh tetap dihibur namun tidak berlebihan. Alangkah baiknya jika Ibu menanyakan apa keinginan dan berusaha mewujudkannya. Baik, saya mengerti, saya akan mencobanya. Jika Ibu ingin menanyakan terkait kondisi kesehatannya, saya akan membantu Ibu untuk berkomunikasi dengan dokter. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Ibu harus tetap mendampingi suami Ibu. Jika Ibu ada kegiatan usaha, ada keluarga Ibu yang menemaninya, jangan membiarkan suami Ibu sendirian. Berikan dukungan dan motivasi arahan dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memfasilitasi untuk kegiatan. Iya, Apakah Ibu siap jika suami Ibu suatu hari meninggal dunia? Ibu harus tetap kuat dan tabah jika suatu saat dia mengalami sakaratul maut. sebenarnya saya belum siap, sangat sedih bila kehilangannya. Saya akan mengajarkan kepada Ibu tentang tanda-tanda suami Ibu akan meninggal, yaitu perubahan fisiknya adanya pengurangan jumlah urin, pola napas kadang terhenti, kemungkinan suara terdengar terbata-bata, suhu tubuh dingin, nadi melemah, mungkin ada gelisah atau halusinasi.
penurunan kesadaran dan otot lembek. Baik, saya paham. Jika Ibu menemukan tanda yang saya sampaikan, Ibu harus tetap mendampinginya, bimbing dia ke arah sekaratul yang baik. Yakinkan dia dan katakan Ibu ikhlas kepergiannya, kumpulkan keluarga dan beritahu perawat. Apakah Ibu mengerti? Ya, saya mengerti. Bagaimana perasaan Ibu setelah tindakan yang saya lakukan? Lumayan sedikit lega. Baik, Ibu, kita hari ini sudah belajar mengenai perawatan paliatif suami Ibu. Ya, Saya harap Ibu dapat melakukan dan meningkatkannya yang saya anjurkan. baik, saya akan berusaha mengingatnya. Terima kasih banyak. Baik, Ibu, saya di sini juga sudah selesai. Saya akan menemui Ibu lagi. Jika Ibu memerlukan saya, bisa menghubungi saya di ruangan perawat ya. Saya tinggal dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi. Bapak perkenalkan, saya perawat Vita. Saya yang bertugas hari ini dari jam 8 pagi sampai jam pukul 2 siang nanti ya Pak. Apakah betul ini dengan Bapak Agus keluarganya dari Ibu Siti? Ya, Baik Pak, sesuai janji saya kemarin, hari ini kita akan melakukan konseling ya. Kita akan berbincang-bincang tentang keadaan Ibu Siti. Nah, tujuannya yaitu Bapak dan keluarga dapat mencari solusi terbaik untuk memecahkan masalah yang sedang Bapak hadapi saat ini. Nah, kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? ya bersedia, Sus. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Sus. Baik Pak, untuk tempatnya mau di mana? Gimana suster aja? Baik, bagaimana kalau di ruangan perawat saja, Pak? Baik, Sus. Baiklah, Bapak, apakah bisa kita mulai? Bisa. Baik, apakah sebelumnya Bapak keberatan dengan keberadaan saya di sini? Sama sekali tidak, Sus. Baik, Bapak, konseling kita hari ini akan saya jaga kerahasiaannya. Nah, apakah boleh Bapak ceritakan bagaimana perasaan yang Bapak rasakan saat ini? Begini, Sus, saya sedih dengan kondisi ibu saya saat ini. Baik, Pak. Saya dapat merasakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Nah, menurut Bapak, apa penyebab Bapak merasa paling khawatir saat ini? Ibu saya kelihatannya nyeri saat buang air kecil dan pipisnya berwarna keruh. Sekali saya khawatir dengan keadaannya yang seperti ini. Saya juga bukan orang yang terpelajar, jadi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Baik, Pak. Apakah bisa diceritakan lebih lanjutnya tentang rasa khawatir Bapak saat ini? Ya, Sus, karena terhambat masalah ekonomi BPJS, juga nggak punya. Ibu saya kan punya penyakit gagal ginjal kronis. Selama 2 tahun ini awalnya rutin untuk mengontrol dan cuci darah selama 2 kali dalam seminggu. Namun akhir-akhir ini saya tidak ada uang untuk membawa ibu saya ke kontrol dan melakukan cuci darah lagi. Dan saya merasa tidak ada kemajuan dari penyakit yang ibu saya derita. Baik. Apakah boleh saya tahu selama tidak cuci darah dan kontrol, bagaimana pengobatan yang Ibu berikan bagaimana, pengobatan yang Bapak berikan untuk Ibu Siti selama di rumah? Saya beli jamu-jamuan untuk ibu saya yang katanya bagus buat penyakit ginjal, tapi lama-kelamaan kondisi ibu saya jadi seperti ini, Sus.
Baik, saya mengerti apa yang Bapak rasakan saat ini, tetapi apakah Bapak mengetahui dampak dari, meminum jamu pada kondisi Ibu Siti saat ini? Saya tidak tahu, Sus. Saya hanya ingin yang terbaik buat ibu saya. Di samping itu, saya juga kesulitan secara ekonomi. Baik Pak, saya akan menjelaskan sedikit mengenai efek samping atau dampak dari, meminum jamu-jamuan ya Pak. Yes, ya boleh, Sus. Eee, jadi meminum jamu-jamuan itu terlalu sering memiliki dampak yang tidak baik dalam tubuh, terutama pada kondisi Ibu Siti saat ini. Ini sangat membahayakan, Pak. Memangnya apa yang membahayakan kondisi ibu saya? Nah, jadi kondisi jambu ini tidak, disarankan pada mereka yang sedang sakit atau tengah menjalani pengobatan, terutama penyakit ginjal karena, kerusakan yang terjadi pada ginjal itu akan bertambah parah akibat, peningkatan kerja ginjal setelah mengonsumsi jamu. Nah, ginjal juga tidak bisa berfungsi untuk menyaring, endapan dari jambu tersebut, sehingga ginjal Ibu Siti mengalami penyumbatan akibatnya saat buang air kecil itu akan merasa nyeri. Oh, begitu ya, Sus. Jadi selama ini saya salah kaprah. Iya, Pak. Nah, untuk pengobatan sekarang, yang bisa dilakukan adalah dengan cuci darah, secara rutin dan perawatan paliatif yang dapat kita berikan. Tadi Bapak bilang, terkendala di ekonomi juga. Nah, untuk hal itu Bapak bisa didiskusikan lagi dengan keluarga Bapak yang lain terkait pengobatan dan biaya yang Ibu Siti perlukan. Baik, Sus. Nanti saya akan bicara dengan keluarga saya karena jujur saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi, Sus, kalau seperti ini berarti kondisi ibu saya semakin memburuk. Lalu apakah ibu saya memiliki harapan hidup? Baik, Pak, untuk pengobatan saat ini memang hanya mengurangi gejala saja ya, Pak, tidak sembuh secara total, tetapi perawatan ini bisa memberikan perasaan tenang dan nyaman untuk pasien. Nah, agar pasien tidak merasa cemas, takut, dan juga mengurangi rasa nyeri yang pasien derita, harapan kami jika dengan takdir Allah Ibu Siti, tidak bisa bertahan dari penyakitnya, kami berharap dengan perawatan ini Ibu Siti dapat meninggal dengan damai. Baik, Sus, saya mengerti. Saya paham hal ini sulit bagi Bapak. Nah, jika Bapak ada yang ingin ditanyakan, Bapak bisa bertanya kepada saya atau kepada dokter. Selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk pengobatan Ibu Siti. Baik, Sus, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membantu Bapak untuk mempersiapkan diri saat pasien meninggal. Baik Pak, untuk tanda dan gejalanya, seseorang yang akan meninggal itu adanya perubahan nafsu makan, kulit menjadi pucat, tubuh menjadi dingin, nadi tidak teraba, dan berhentinya pernafasan dan juga, detak jantung. Baik, Sus, saya akan mencoba mempersiapkan diri saya. Baik, tadi Bapak bilang, tidak mengetahui apa yang harus Bapak lakukan saat ini. Nah, untuk saat ini yang bisa Bapak lakukan adalah selalu berikan dukungan kepada Ibu Siti, selalu berada di sisi beliau, membantu semua keperluan beliau seperti makan, mandi, meminum obat, dan keperluan yang lainnya agar pasien merasa nyaman dan juga tenang. Baik, Sus. Baik Pak, saya rasa cukup untuk konseling pada hari ini ya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah berbincang-bincang dengan saya? Apakah Bapak sudah cukup tenang? Alhamdulillah lega, Sus. Nah, dari percakapan tadi saya menyimpulkan Pak bahwa merasa khawatir dengan kondisi Ibu Siti karena mengeluh nyeri saat BAK dan juga BAB, itu berwarna keruh, sempat putus, kontrol karena alasan ekonomi juga. Setelah kita gali lebih lanjut, Ibu Siti juga meminum jamu untuk pengobatan yang dilakukan di rumahnya dan juga saya tadi sudah menyampaikan bahwa jamu juga memperberat kondisi Ibu Siti seperti ini ya, Pak. Iya, Sus.
Iya, Pak, saya mengerti perasaan Bapak seperti apa. Untuk saat ini, Ibu Siti perlu untuk melanjutkan untuk cuci darah lagi. Bapak perlu mengurangi minum jamu-jamuan yang seperti itu. Bapak juga harus selalu memberikan dukungan kepada Ibu Siti ya. Baik, Sus. Baik, Pak, saya rasa sudah cukup untuk konselingnya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Sus, cukup. Baik kalau begitu nanti pukul 2 siang akan ada perawat yang memberikan obat kepada Ibu Siti ya. Kalau butuh sesuatu Bapak bisa panggil saya, di ruangan perawat atau bisa pijit belnya. Baik, Sus. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.